Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 10 Februari 2024. Hari ini gereja memperingati Santa Scholastica, seorang biarawati. Ia adalah adik kandung Santo Benedictus, pendiri Ordo Benediktin dan Abbas di Monte Cassino. Sejak muda, Scholastica bercita-cita menjadi seorang biarawati dan menyerahkan hidup total kepada Allah dalam doa dan tapa. Setelah menjadi seorang biarawati, ia mengikuti jejak kakaknya mendirikan sebuah biara tersendiri yang dekat dengan biara Monte Cassino. Kedua saudara ini saling mengunjungi dan meneguhkan. Scholastica seringkali minta nasihat dan bimbingan rohani dari kakaknya demi kemajuan hidup rohaninya sendiri dan juga para suster. Ia hidup dengan tertib dalam kesucian sebagai seorang biarawati. Sebelum meninggal, Scholastica membujuk Benedictus kakaknya yang kebetulan datang ke biaranya agar menemani dia sambil menceritakan kehidupan orang-orang kudus yang sudah meninggal dunia. Akhirnya Scholastica meninggal di depan kakaknya sendiri yang menceritakan orang-orang kudus itu. Ketika para suster yang lain bersedih, Benedictus menasihati, "Janganlah menangis dan bersedih. Yesus telah memanggil Scholastica di tengah-tengah kita supaya menjadi penolong dan pelindung bagi kita." Scholastica meninggal tahun 543. Saudara-saudaraku terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam Ekaristi pagi ini dari bacaan yang pertama kitab Raja-Raja yang pertama bab 12 ayat 26 sampai 32 dan bab 13 ayat 3 sampai 34 digambarkan bagaimana kejahatan Yerobeam yang membuat dua patung lembu emas agar umat Israel menyembah anak patung lembu emas itu. Ia juga mengangkat imam-imam yang tidak semestinya. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus berbelas kasih memberikan makanan kepada orang-orang yang mengikutinya. Ia tidak hanya terketuk hati, melainkan bertindak agar nyata cinta kasihnya. Saudara-saudaraku terkasih,
Marilah kita lihat bacaan per bacaan. Dari bacaan yang pertama sangat jelas pesannya. Kekuasaan, harga diri, dan kekayaan membuat Yerobeam mengambil tindakan yang melawan Tuhan. Demi kekuasaan, ia tega mengganti Yahweh dengan 2 patung lembu emas. Ia rela berbuat apa saja, termasuk melanggar perintah Tuhan demi kekuasaannya. Pertanyaan untuk kita, apakah kita mampu melawan sikap seperti Yerobeam yang menghalalkan berbagai cara, termasuk menyingkirkan Yahweh? Ataukah kita tetap setia sekalipun tantangan di depan mata kita? Semoga kita dijauhkan dari sikap seperti Yerobeam, dijauhkan dari sikap egois, ketamaan, hawa nafsu, keinginan daging, dan kita diberi kesetiaan untuk mengikuti kehendak Allah. Dari bacaan Injil, kita melihat sikap Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, sekaligus mewujud nyatakan rasa itu dalam tindakan yang konkret, yakni memberi makan kepada orang yang kelaparan. Selain itu, kita melihat bagaimana Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada para murid untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Yesus mengajar para murid dan kita semua untuk ikut tergerak hati oleh belas kasihan dan membagi-bagikan roti, rezeki kepada orang lain. Dan puji Tuhan, umat luar biasa. Ketika ada bencana, ketika ada kekurangan, langsung tanggap. Bantuan untuk gunung berapi yang meletus di Flores, bantuan untuk korban bencana gubuk, dan sekarang terbuka lagi untuk membantu teman-teman di Karanganyar yang kena korban banjir dan mengungsi ke wilayah Kudus. Ada dapur umum, ada tempat pengungsi. Kita berbaik hati. Beberapa matras kita pinjamkan untuk tidur dan berkenan gerakan untuk mengadakan bahan untuk dapur umum ataupun juga makan siang bagi mereka. Mari kita wujud nyatakan kebaikan itu secara nyata, mengumpulkan sembako dan dana untuk keperluan itu. Kita tergerak hati dan kita berjuang untuk melaksanakannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami
peringatan, sikap yang harus kami lakukan agar kami tidak tersilokan oleh kekuasaan, harga diri, kekayaan, sehingga lupa akan Diko. Tapi biarlah kami semakin mampu untuk terus berbagi dengan sesama, tanggap dan menyatakannya. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, dorong kami bila kami mandek, kuatkan kami bila kami jatuh. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, dan mereka yang kena bencana banjir segera Kau pulihkan. Yang punya beban Kau ringankan, yang punya persoalan Kau uraikan, dan yang kesulitan ekonomi Kau bantu bersamanya, agar akhirnya mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, semoga Engkau senantiasa menjaga, melindungi, memberkati mereka. Biarlah umat-Mu semakin tangguh dalam beriman. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat. Mari kita bersama-sama membantu korban banjir Karanganyar dengan mengumpulkan dana ataupun sembako yang akan kita kirim dipakai untuk dapur umum. Misa Rabu Abu akan diadakan pada Selasa sore jam 6, Rabu pagi setengah 6, Rabu sore jam 18, dan Kamis jam 18. Semoga kita mampu untuk mengalami Prapaskah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk semua sumbangsi penjenengan lewat doa-doa, darah dan tenaga, serta karya, sehingga gereja tak bisa mampu melayani umat dengan sebaik-baiknya. Biarlah akhirnya banyak orang mampu untuk melihat karya-Mu lewat gereja-Mu. Mari kita hindari sikap-sikap untuk berkuasa dengan melakukan berbagai cara, dan sikap untuk berbaik hati dengan mewujud nyatakan dalam hidup yang konkret. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.